Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapakku, Yesusku, kau sungguh baik selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya Engkau Bapa yang baik, selamanya Bapa kekal kami yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Puji Tuhan, shalom sahabat, ketemu lagi luar biasa hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membahas ya tentang firman Tuhan, Mazmur. Kembali lagi ke Mazmur, kita sudah membahas dari Mazmur, kita berhenti sejenak sampai mendapatkan 6 sesi ya, 6 topik gitu tentang Absalom. Dan Absalom itu mengerikan sekali. Absalom mengerikan sekali, dan hari ini kita akan membahas topik yang setelah Absalom mati, Daud bergumul sedih, dan sampai di pasal ke-6 hari ini itu juga masih membicarakan Daud curhat sama Tuhan. Saya juga sudah menjelaskan pentingnya curhat sama Tuhan, bukan di medsos ya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga pendeta juga. Kita kadang-kadang kesel gitu ya. Loh iya, kita jujur kadang-kadang kesel gitu, kita mau numpahkan, mau negur, sebetulnya tujuannya mau negur, tetapi tanpa sadar itu sudah emosi kita. Jadi kadang-kadang saudara hati-hati ya, doakan para pemimpinmu taat dan tunduk supaya dia bisa memimpin dengan gembira katanya. Kalau enggak begitu, kalau keadaannya suntuk begitu saudara, nanti firman Tuhannya itu kadang-kadang bukan Roh Kudus lagi gitu. Tapi spiritnya dia spirit menasehati loh. Spirit itu adalah spirit membawa engkau kepada sesuatu yang lurus. Setelah tak renung-renungkan ya, banyak orang yang kecewa dengan pendetanya sampai pindah. Itu hampir semua saya dengar, hampir berarti ada yang tidak ya. Sering mengatakan, wah nyindir-nyindir. Dan loh, kalau kamu ndak pelaku, kenapa kamu tersinggung kan gitu. Gampang ya saudara, itu tanda orang gak dewasa. Itu selalu, dan orang yang selalu alasannya itu, di mana-mana sama Pak. Di mana-mana sama saja. Nah,
Saya melihat ada sebuah spirit sekeras, selembut apapun, bahkan sekeras apapun, seorang yang menyampaikan firman kepada jemaat itu tujuannya bahwa engkau melakukan firman. Nah soalnya saat ini saudara kecewa atau tidak, sakit hati atau tidak itu soal sikon. Bukan soal sikon tetapi respon dan sikap terhadap sikon. Memang kaidah-kaidah dalam prosedur menyampaikan tausiah itu juga ada. Tetapi mari kita jadi dewasa sama-sama. Amin Bapak Ibu. Nah ini saudara tahu Daud lari dari Absalom, anaknya sendiri mau membunuh dia, anaknya memberontak. Bahkan selama 4 tahun itu dia mempersiapkan pemberontakan dan berhasil. Akhirnya Absalom mati. Daud pada pagi hari dia mempersembahkan korban pujian. Loh, pujian kok korban Pak? Iya, harusnya bersedih, harusnya ngeluh-ngeluh, tetapi dia tetap percaya memuji Tuhan dan dia tetap tetap yakin Tuhan baik. Itu korban loh saudara. Memuji Tuhan dengan sakit rasanya. Karena apa? Keadaanku nggak baik-baik saja tetapi saya tetap percaya sama Tuhan. Makanya beda, ada perbedaan antara memberi persembahan dan berkorban untuk pelayanan. Memberi ya, saudara punya 50.000, tapi duitmu di deposito 1,5 M. Itu nggak ada artinya saudara. Tetapi ada tukang ojek online hari ini dapat 20.000. Terus dia memberikan persembahan itu 10.000 saudara. Bahkan memberi persembahan 15.000. 1 istrinya, 2 anaknya, lalu dia 5.000. Dia sudah 70%, hampir 80%. Padahal itu adalah duitnya keseluruhannya gitu. Nah hari ini kembali lagi doa pergumulan. Daud masih bergumul hari ini. Kita baca sama-sama di sini langsung menuju ke Mazmur 6. Oke, doa pergumulan. Jadi kemarin pujian tetapi dia juga curhat kepada Tuhan. Oke, dia curhat kepada Tuhan, dia menumpahkan isi hati. Lebih baik begitu saudara ya, tumpahkan isi hatimu tuh kepada Tuhan. Dan saat ini dia belum selesai nih pergumulannya. Lo bayangkan saudara, dia itu dalam keadaan lari loh kayak buronan. Yang ngejar siapa? Anaknya sendiri. Tetapi dia masih bisa menciptakan pujian. Saudara, apa yang kau ciptakan ketika engkau sedang bermasalah? Engkau menciptakan apa? Menciptakan kelompok atau menciptakan sebuah justru ketekunan doa? Kadang-kadang Tuhan itu sengaja masalah itu diizinkan terjadi supaya engkau mendekat. Pada suatu hari ada seorang bapak. Ada 4 anaknya mendapatkan info bahwa bapaknya sudah mau dimakamkan pada tanggal sekian. Harap supaya kalian tidak terlalu tersita waktu dengan kesibukan kalian. Datang hari Kamis jam 12 siang. Harus on time karena tidak lama lagi papamu akan dikuburkan. Semua ada yang dari provinsi lain datang naik pesawat. Pokoknya semuanya sibuk. Begitu datang ke rumahnya kok sepi-sepi aja. Begitu masuk rumahnya bapaknya sudah menyediakan makanan. Ternyata ulang tahunnya dia di-prank. Tujuannya seorang ayah yang baik pasti ingin dekat sama anak-anaknya. Nah saat ini dalam pergumulan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ciptaannya Daud ini. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Daud itu saudara itu hal yang wajar ya. Banyak orang tuh bahkan menghukum dirinya sendiri. Saya pernah menasihati orang, stop, kamu jangan ngomong gitu, kamu jangan menghukum dirimu sendiri. Kalau engkau berdosa ya bertobat, berbalik aja udah cukup. Berbalik jangan ulangi lagi. Bahkan kau nggak perlu ngomong sama Tuhan, asal kau nggak ngulangi aja. Sudah. Tadi malam saya membahas ya tentang kebiasaan buruk gitu ya. Ada orang doa dalam nama Yesus aku patahkan. Enggak patah-patah saudara. Kenapa? Dia ulang lagi. Setelah doa ulang lagi. Padahal sebetulnya ya seperti ilustrasi kepala suku Indian anaknya tanya, "Pah, aku punya 2 anjing, 1 anjing hitam, 1 anjing putih. Aku ingin anjing putih yang menang tapi kok kalah terus." Ketika berkelahi. Lah begini aja, anjing hitam gak usah kamu kasih makan. Udah gak usah berkelahi dia mati sendiri. Sama saudara. Dalam antara kedagingan dan roh kita. Oke. Nah, jangan menghukum aku karena murka-Mu. Nah ketika orang jatuh di dalam dosa atau kebiasaan itu kita terlalu menghukum diri sendiri berlebihan. Berlebihan.
Bahkan ada orang tidak layak pergi ke gereja. Justru karena engkau nggak layak di hadapan Tuhan, datanglah ke gereja, di sana dengar firman, tunduk 100%, minta ampun sama Tuhan, ubah hidupmu. Kayaknya begitu. Tapi ada orang dengan sombong loh. Ditegur, ya memang saya ini orang nggak beres kok. Saya nggak cocok di gereja ini. Kalau nggak cocok kau keluar. Kan gitu. Aku memang nggak bertumbuh. Aku memang nggak cocok. Terlalu kudus ini. Lah itu sombong sudah. Padahal kalau dikasih tahu ya. Oh iya nggak cocok ya Pak. Nggak tepat ya Ibu. Iya. Oh oke deh. Apa yang harus saya lakukan? Tadi malam saya dengan King David, Kopral Jono dan Bu Fadilah dan siapa lagi ya, Lemiran Rock ya, tentang Niniwe yang ditunggang balikkan, yang rencananya akan ditunggang balikkan sama Tuhan. Tapi karena berdoa, bertobat, Yunus mengatakan bertobat, doa puasa, semua melakukan. Iya, semua melakukan. Jadi ketika dinasihati, lakukan apalagi firman. Tetapi kalau engkau melihat Yunus itu siapa gitu, kalau bangsa Niniwe, kamu tuh siapa sih? Orang mana sih? Wah, engkau tidak masuk dalam pertobatan, saudara. Itu kesombongan. Ada orang ditegur itu, ya memang aku ini orang brengsek kok. Memang aku nggak kudus, memang aku nggak cocok di sana. Sombong, stop itu, kebiasaan seperti itu. Saya beberapa kali dengar gitu, kamu jangan begitulah, hentikanlah kebiasaan. Ya, memang aku nggak beres kok. Memang. Tapi bukan karena sebuah kesedihan tidak bisa lepas, kesombongan, tersinggung. Dan pada akhirnya menghukumi diri sendiri. Ada orang bertahun-tahun merasa bersalah terus. Padahal itu kejadian yang sudah 5 tahun yang lalu. Sudah lupakan. Dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Daud paham bahwa Tuhan itu baik. Kalau dia negur pasti maksudnya baik. Maka dia curhat hari ini ya. Lah tapi Daud itu merindukan Tuhan mengubahnya. Jadi Daud kenal betul Tuhannya. Oke. Dan dia bermohon kepada Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab aku merana. Jadi ceritanya ini Daud bukan dalam keadaan jatuh dalam dosa, ya. Tetapi dia sedang ancur-ancuran lah gitu ya. Dia curhat. Saudara, saya tidak tahu masalah Anda. Ayo curhat sama Tuhan hari ini. Banyak menyembah Tuhan. Ya. Sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Saya pernah dalam keadaan ketakutan, pernah. Pasca kerusuhan Ternate Ambon itu saya mengirim bantuan sosial. Ketika mau menuju ke sana dihambat karena waktu itu satu kapal. Bantuan itu satu kapal. Enggak sampai kapal penuh lah, tapi hampir memenuhi itu. Saudara tahu nggak? Sampai saya hampir emosi waktu itu, karena rekan saya namanya Rida, Alorida ya. Itu dihambat, nggak bisa berangkat katanya. Ada satu orang yang memang muter, padahal semua prosedur ada. Oke Pak, sampai kami harus melakukan dosa yaitu mau suap itu, sampai berpikir kotor gitu. Itu minta berapa dia sebetulnya, tapi enggak, kita harus pakai prosedur. Ternyata yang beda iman. Padahal kami Pak, ini bukan keagamaan Pak, sosial. Semua yang merah putih kita kasih semua. Diputar-putar. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa ke sana. Dan ke sana itu ada rasa ketakutan. Karena melihat pasca kerusuhan itu tulisan-tulisan makian, terus masih ada darah. Ngeri saudara. Kalau lihat orang itu langsung bawaannya curiga saja. Saya juga pernah dianiaya, diserbu gitu ya di Salatiga itu. Sambil meneriak-neriakkan password Tuhannya gitu. Teman-temannya tak suruh masuk pondokan, tak kunci dan saya siap pegang pentungan itu. Gebuk gitu. Saya udah nekat. Udah tak lepas lah. Saya sebagai mahasiswa misi gitu. Tak lepas itu. Saya ada ketakutan saudara waktu itu. Dan di sini Daud juga melihat. Dan ini bukan sekedar nanti dianiaya, bunuh.
Dan jiwaku pun terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama? Ada kalanya saya pun juga dalam pergumulan Tuhan, ini sementara berhenti nih mau bangun ini. Ini tiba-tiba kayak suruh tunggu kita doa, ya udah. Tapi wah Tuhan ini waktu sudah mau harus mulai nih. Ya sekolah ini harus mulai, kok berhenti nih. Wah, tapi saudara lihat, saya santai aja. Santai tetapi hati ini juga bergejolak. Pikiran ini juga berputar, saudara. Tetapi saudara, saya juga ini, Tuhan berapa lama? Sampai istri, kapan ya Pak? Ya pasti Tuhan yang buka, ya Tuhan yang akan selesaikan. Kalau enggak selesai ya Tuhan yang malu kan nanti gitu. Nah lalu ayat 4, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi Tuhan jangan sampai aku udah mati, ini belum selesai. Gitu. Lesu karena apa? Mengeluh. Memang saudara kalau mengeluh itu lesu. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saya ngalami sampai titik itu saudara. Sakit hati. Dalam keadaan pelayanan. Dalam level kerohanian kepemimpinan seperti ini. Masih bisa saudara. Lesu, ngeluh, orang mengeluh itu lesu. Maka dari itu firman Tuhan ya, Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Saudara tetap gembira. Kenapa? Daud ini hanya curhat. Dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, itu betul. Kenapa kita gembira? Bukan karena kita orang gendeng, bukan. Dalam keadaan ini tertawa tertiwi sendiri, oh itu depresi namanya. Bukan. Hati saya gembira. Lagi bergumul lah bangunan ini dananya lagi berhenti. Zero. Ya sudah. Dulu juga pernah begitu kok. Tapi Tuhan selesaikan. Ya saat ini santai aja. Ya, kenapa? Tuhan yang membuka. Tidak mungkin Tuhan tutup di tengah jalan kan gitu. Nah Tuhan sedang minta kamu selama ini lancar, kamu hati-hati kalau jangan-jangan kamu kurang berdoa nih. Itu kan saya hanya jangan-jangannya. Kita tiap hari berdoa kan. Ada apa ini Tuhan? Tapi pasti ada maksud Tuhan. Benar saudara. Ternyata ada yang harus diseleksi nih. Tukang-tukangnya harus diseleksi ternyata. Nah sekarang sudah siap. Ya tinggal tunggu aja. Bagaimana? Enggak tahu. Gembira. Dan saya melihat dulu Tuhan tolong. Sekarang Tuhan ingat. Blangkon 2 ayat 1. Pak Deddy Gundul, Agnes, Nino. Ini ayat. Blangkon 1 ayat 7. Loh kok berubah? Ya seingat saya lah. Ya jadi Blangkon 7 ayat 1. Mengatakan apa? 1. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Pertama. Pergumulanmu itu tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Makanya jangan banyak mengeluh. Kalau engkau banyak mengeluh, lesu. Blangkon 1 ayat 7 ya. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Lalu Blangkon 17 ayat 2. Kok berubah lagi Pak Eri? Ya seingat saya kan ayatnya. Tapi kalimatnya sama. Apa? Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Amin. Amin saudara. Kenapa? Immanuel. Terus ini aja. Ya. Immanuel. Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Haleluya. Betul? Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Udah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Namanya disebut Immanuel. Betul? Allah beserta kita. Maka dari itu Bapak Ibu,
Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Ya. Dan tidak mungkin Tuhan tidak tahu pergumulan saudara. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Sekalipun setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena lawanku. Aduh, kadang-kadang pernah sampai tindisan. Papa, dibangunkan. Kenapa? Loh, iya sudah, orang tertekan sampai tindisan itu. Tetapi Immanuel. Jangan banyak mengeluh, supaya engkau tidak lesu. Saya buktikan tadi, saya mengatakan hati yang gembira. Kita buka. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Nih, jangan khawatir ya saudara. Ini banyak sekali. Nih, pertama jangan khawatir. Khawatir itu merimnao dalam bahasa Yunaninya, membagi pikiran. Sisi lain kau percaya Tuhan, tapi sisi lain faktanya ini dana berhenti nih. Ini ternyata THR gak jadi nih. Wah ternyata tanggunganku ini belum selesai nih, terbagi. Akhirnya khawatir. Lalu menciptakan bayangan-bayangan yang tidak. Seringkali orang kalau, wah dia kok memang begitu Pak. Loh, kamu tahu dari mana? Sepertinya, ya sudah, jangan. Ya. Itu menciptakan bayangan sendiri. Orang khawatir karena menciptakan bayangan sendiri. Lesu mulai dari banyak keluh kesah. Keluh kesah karena khawatir melihat sikon. Padahal Tuhan berkata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan itu indah untuk jemaat minimal. Planning Tuhan, keinginan Tuhan adalah engkau bertumbuh ke arah karakter Kristus. Tapi engkau banyak ngeluh, gak ngucap syukur dengan apa yang ada. Nah, ini dia. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Nih, hati yang gembira adalah obat, membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Benar, sedih. Saya banyak pergumulan sudah. Sampai Valen aja saudara tahu ya, masih SD ketika nyetir itu saya banyak itu. Langsung dia ngomong, wah Pak Eri udah butuh sopir. Oh iya, saya butuh sopir, saya butuh staff. Ya, tapi belum bisa menggaji. Jadi ya masih bisa kok untuk Tuhan. Nanti ada waktunya. Tapi gembira saudara, hati yang gembira. Kalau saudara nggak gembira, gembira apa? Bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan pasti bekerja. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ada amin? Tetap damai sejahtera. Waduh, saya terharu kalau udah begini saudara. Kalau lagi ada kesulitan itu, tiba, waduh ini belum tanggal 10 kok sudah begini. Wih, saya santai. Akan ada mukjizat. Itu saya menghibur diri saya sendiri. Tetapi bukan membombong diri sendiri itu ya. Tapi saya firman. Firman mau ngomong gini, nanti saya akan punya kesaksian ini. Hati yang gembira adalah obat, membuat muka berseri-seri. Kemudian ini, hati yang gembira, nih sama ya tentang hati yang gembira. Berikutnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya pernah ikut seminar dan bahkan membaca artikel, mungkin tidak 100% tepat, tetapi persentase besarnya itu tepat. Orang yang tertekan hatinya terus dengan tekanan-tekanan, apalagi engkau menciptakan bayangan yang tidak terus, itu empedu itu tertekan, hati tertekan. Sebetulnya hati itu bukan di sini ya, pola pikir gitu ya, pusat pemikiran kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Dari pikiran tertekan, nah itu sampai kepada jantung, di situ dekat dengan lever atau hati. Kemudian menekan, di situ ada empedu, dan empedu yang tertekan itu bisa mengeluarkan racun. Saya lupa racun namanya apa, saya bukan dokter ya, jadi nama istilah-istilah itu saya lupa. Dan itu berpotensi bisa menimbulkan salah satu daripada 200 macam penyakit.
terutama wanita-wanita yang wanita itu butuh dimengerti. Lebih kepada perasaan, Pak. Saya tahu. dipendam, cancer. Ya. Kemudian tumor lah ini. Rata-rata karena psikosomatis. Ada namanya penyakit namanya psikosomatis. Penyakit bukan karena penyakit, tetapi karena apa? Stres pikiran. Stres karena pikiran. Kalau laki-laki biasanya dia jadi lapar terus, makan terus, akhirnya asam urat naik. Lalu bisa tenggorokannya lah, kemudian dia jadi diare dan kalau keterusan, waduh stroke. Rata-rata banyak karena stroke. Tidak tahan, aliran darahnya terlalu ini, pola makan, waduh amit-amit jambang bayi. Saudara doakan ya, supaya saya bisa menjaga diri saya. Ya, tapi puji Tuhan ya, udah terlatih itu santai saudara. Tiba-tiba baik dari soal keuangan, kemudian soal pelayanan, kemudian macam-macam saudara, menghadapi tuduhan, gunjingan. Saya bingung kadang-kadang itu, loh kok bisa ada cerita begini. Tetapi saya sekarang dari dulu stres habis-habisan. Ingat saudara, awal-awal IKIM 6 bulan pertama atau 7 bulan pertama, dalam 2 bulan itu sampai 11.000 subscribe loh saudara. Terus setelah itu drop, kalem pelan gitu naiknya, karena tuduhan-tuduhan yang ngeri sekali sampai saya insomnia. Tidak bisa tidur. 3 minggu hampir 1 bulan. Akhirnya saya bilang, wah rugi. Cara berpikir saudara, ingat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, indah, sedap didengar, apa doakanlah? Bukan, pikirkanlah. Doa tapi jangan lupa mikir ya saudara. Aku patahkan gitu. Enggak, tetapi juga jangan lupa pola pikir, konsentrasi. Semua yang baik, indah, sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Apa yang kau banyak pikirkan akan menimbulkan iman, akan muncul iman. Nah kalau itu udah jadi iman, mendorong tindakan. Kalau saudara berani bertindak, membuahkan hasil. Amin Bapak Ibu. Hasilnya apa? Selain berdoa, serius ini saudara. Nah, cara berpikir yang benar, hatinya gembira. Dan percaya Roma 8 ayat 28, percaya Belangkon 1 ayat 2, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Kemudian percaya Belangkon 17 ayat 17, yaitu kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong gitu ya. Dan Tuhan juga mengatakan di perjanjian baru ya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ketahuilah aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya ngomong ini juga lagi pergumulan nih. Tanggung jawab yang besar Tuhan. Tapi aku tahu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Hati yang gembira. Kalau saudara begitu gembira, oh santai, tidak mungkin Tuhan tidak akan memperhatikan saya. Nih saudara, kenapa demikian? Hati orang berkesusahan, buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lihat jemaat. Dalam kumpulan itu ada orang suntuk gitu, dengar firman udah curiga, dia ngomong apa ini. Tetapi ada orang yang dia pernah ditegur, dia pernah kecewa, dia pernah ini, tetapi dia positif cara berpikirnya. Semua yang baik, indah, sedap didengar, dia pikirkan yang itu, ya, sehingga dia gembira dan harinya tidak terasa buruk walaupun dia lagi ngalami keburukan, lagi kesusahan. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kalau orang pesta intinya apa? Senang-senang kan. Dia bisa makan apa saja. Orang lagi pesta kan banyak makanan tuh. Sama. Kalau engkau datang ke ibadah dengan hati yang berpesta, firman yang kalem atau kasar sekalipun, engkau makan dengan sukacita. Engkau lihat pemusiknya salah, engkau senyum. Loh, saya udah terlatih begitu. Pada suatu hari di gereja, mereka malu semua. Termasuk diundang seminar, ada masalah-masalah teknis, semuanya malu sama saya. Aduh gak enak Pak Heri begini. Sampai ada saya dengar bisik, saya bilang enggak apa-apa. Bahkan ada mau live gak jadi live. Ayo kita beri tepuk tangan kepada multimedia. Saya bilang saya mengerti. Saudara ada yang sebut-sebut, saya ngerti. Apalagi gerejanya gak besar. Jangan kau salahkan dia, saya ngerti soal itu. Dia stres loh, dia udah berusaha, gak jadi, ya gak apa-apa. Berarti kita ada hal-hal konfidensial yang dimana umum gak perlu tahu untuk saya khotbahkan. Gembira hatinya, gak susah menghadapi itu. Amin. Nah luar biasa. Kembali lagi saudara, doa pergumulan. Daud ngomong ini juga benar-benar susah. Kita akan selesaikan.
Doa pergumulan ya. Jangan lesu, jangan banyak ngeluh, engkau akan lesu. Jangan banyak ngeluh, engkau akan lesu. Supaya tidak mengeluh, hati yang gembira. Hati yang gembira dari iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihimu. Lalu ayat ke-8, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Nah ini belum selesai nih. Tetapi seperti firman Tuhan Yesus di Matius berapa itu mengatakan, apabila kamu berdoa percayalah bahwa kamu sudah menerima. Lah kan lucu. Itu bicara soal iman. Tetapi itu akan terjadi kalau engkau mengasihi dia, engkau tahu apa yang kau doakan. Engkau pasti doa yang selaras dengan Tuhan. Jadi dia lagi dalam pelarian loh, tetapi ngomong, musuh-musuh minggir kau. Kamu sekalian yang kamu melakukan perbuatan jahat, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Nih referensinya. Nih referensinya diambil di yang tanda bintang itu saudara ya. Sampai di Perjanjian Baru Yesus sendiri mengutip loh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kepada orang-orang munafik. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu, sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapatkan malu dalam sekejap. Saudara, saya kenyang namanya dihina. Pelayanan. Saya pernah mengatakan, mari kita membangun dengan cara Tuhan. Oke, dia keluar lalu mengatakan, silahkan membangun dengan cara Tuhan. Bahkan, rusak. Orang itu nggak tahu menau, ada yang sempat nggak percaya. Tetapi saudara, saya tetap berkata suatu hari. Saya pernah terusir, saya sampai ngomong hati-hati ya. Suatu hari akan terjadi. Ternyata orang itu, ngeri sampai sekarang. Sampai masalah pengadilan, kepolisian memalukan dalam dunia pelayanan. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini engkau sudah punya pergumulan. Ada satu poin yang sangat penting. Percayalah bahwa Tuhan, silakan curhat kepada Tuhan. Curhat yang jujur. Ampunilah. Berkatilah orang yang sedang menganiaya saudara. Ya, tetapi jangan doa kutuk. Ya Tuhan, aku mengasihi dia. Manusia yang kurang ajar ini, tolong Tuhan. Nanti ketika dia pergi ke kantor, tolong ada truk kontainer mundur, nabrak motornya. Amin. Itu ngutuk. Jadi saudara, engkau sedang punya pergumulan di sini sangat menarik. Ini kuncinya, tak kasih warna khusus. Lesu aku karena mengeluh. Kau melesu karena kau banyak mengeluh. Kau melesu karena banyak mengeluh. Jangan mengeluh lagi. Ngucap syukur. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau orang kerja sambil mengeluh, lebih baik gak usah. Kalau engkau berjemaat sambil mengeluh, lebih baik stop, berhenti. Murtad sekalian aja. Harus tegas sudah. Setiap malam aku menggenangi, it's okay. Engkau curhat, enggak apa-apa. Sampai matamu sakit, rabun karena semua. Itu benar loh saudara, kadang-kadang kenapa saya kadang-kadang begini, kadang-kadang ini apa sih kok gitu. Ada tekanan, ada ini, tapi lihatlah saya santai aja. Saya pernah seorang pemimpin saya ngomong, Bu tolong sampaikan lebih bersukacita lah. Jangan susah gitu loh. Ya. Dalam menyampaikan, kita semua punya pergumulan. Jadi jangan mengeluh ya. Dan hati yang gembira. Dan inilah saudara, kita bisa memberi awasan stop, jangan jamah hamba Tuhan, jangan jamah pekerjaan Tuhan. Saya selalu mengatakan ini, ada orang yang curhat kepada saya, Pak ini saya kenal orangnya yang mempersekusi dia. Saya berkata begini, fokus kepada Tuhan saja. Dan ingat ada namanya tabur tuai. Jangan takut, tabur terus yang baik. Engkau pergumulan apapun. Ada amin? Iya. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan dan tiba saatnya kita akan menyapa-nyapa sahabat sekalian. Ku tahu kau sedang mengajakku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku
hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, yang selalu tinggal di dalam hadiratmu. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sembahyang. Amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi esok di jam yang sama.